Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan belajar mengenai terampil menggunakan alat ukur. Kita pasti pernah melakukan kegiatan pengukuran. Misalnya kita mengukur panjang pulpen maupun panjang meja. Hasil yang diukur biasanya menunjukkan angka. Nah, seperti ini ya misalnya. Nah, oleh karenanya kita misalnya dapat nilai 13 cm. Nah, sentimeternya itu adalah satuannya, sedangkan panjangnya itu merupakan besarannya. Karenanya kita dapat menyimpulkan bahwa besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur sehingga hasilnya dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Sedangkan satuan merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran serta menunjukkan jenis besaran yang diukur. Kemudian ada besaran dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran lainnya. Contoh besaran pokok seperti panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah zat. Sedangkan besaran turunan, besaran yang dapat diturunkan dari besaran pokok, contoh seperti gaya, kecepatan, energi, massa jenis, luas, tekanan, dan momentum. Terus ada notasi ilmiah. Di notasi ilmiah ini untuk menyederhanakan penulisan yang biasanya sampai 1 juta. Nah, kita sederhanakan bentuk ilmiahnya. Terus ada daftar nama awalan satuan. Misalnya 10 pangkat 9 yang difaktor kelipatan. Maka nama awalannya giga, simbolnya G, contohnya gigawatt. Terus ada faktor kelipatan 10 pangkat 6, nama awalannya mega atau M. Contohnya misalnya megawatt. Terus ada faktor kelipatan 10 pangkat 3, nama awalannya kilo atau kilowatt, dan seterusnya sampai atos teradian. Terus ada konversi satuan. Nah, di konversi satuan ini kita melakukan pengubahan satuan besaran ke dalam satuan lain dengan menggunakan faktor konversi satuannya. Contohnya seperti 1 kilo ya. Nah, jadi 1 kilo itu kalau kita pengennya dalam bentuk meter, berarti kan turun ya dari kilo ke meter ya. Kalau turun berarti dikali 10. Nah, seberapa kali? Yaitu 1 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 meter sama dengan, kalau kita pengen merubah lagi jadi senti, berarti turun 2 langkah lagi kan ke bawah, berarti 1 kali 10 pangkat 5 dan seterusnya sampai milimeter, 1 kali 10 pangkat 6 milimeter. Begitu juga di kilogram, berarti 1 kali 10 pangkat 3 gram, terus sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 miligram. Begitu juga di 1 watt sama dengan 1 joule. Kemudian ada dimensi, merupakan cara besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokok lainnya. Jadi manfaat dari dimensi ini, pertama, membuktikan kesetaraan dua besaran fisika, menentukan kebenaran dari suatu persamaan fisika, menurunkan rumus atau persamaan besaran fisika, menentukan satuan dari besaran turunan berdasarkan analisis dimensional. Contohnya, misal ada seorang yang menimba air di sumur untuk mengisi bak air mandinya yang berbentuk balok. Berdasarkan kalimat tersebut, tentukan dimensi dari volumenya. Jadi kita akan menggunakan dimensi. Kita tahu bahwa volume itu
panjang kali lebar kali tinggi, berarti sama aja kalau dimensi kita menggunakan satuan dimensinya yaitu meter kali meter ya. Maka kita peroleh ini untuk penulisan dimensi ada dua huruf kapital besar di bawah kurung, terus dikali kali L lagi, dikali L lagi, jadi bentuk L pangkat 3. Terus ada pengukuran ya, pengukuran biasa kita mengukur menggunakan alat ukur yaitu penggaris. Nah, penggaris biasa ya kalau penggaris. Terus ada lagi alat pengukuran yang kita alat ukur panjang ya. Jadi alat ukur panjang itu selain penggaris itu ada namanya jangka sorong. Nah, jangka sorong ini biasa digunakan untuk mengukur diameter benda, diameter luar maupun diameter dalamnya. Contoh bendanya atau jangka sorongnya seperti ini. Ada rahang bawah atau rahang luar untuk mengukur diameter luar, terus ada rahang atas atau rahang dalam untuk mengukur diameter dalam, terus ada paling ujung itu tangkai ukur kedalaman untuk mengukur kedalaman, terus ada skala utama dan bawahnya itu adalah skala nonius ya. Terus ada buat pengunci dan semua. Contohnya kita melakukan pembacaan pada jangka sorong sebagai berikut. Pembacaan jangka sorong. Nah, pembacaan jangka sorong misalnya ada skala utama ya. Jadi ada 4, 5 cm itu skala utama atau SU. Sedangkan 0, 5 sama 10 itu adalah skala nonius. Nah, untuk membacanya kita perhatikan bahwa ada di 4 itu 0 yang berhenti itu kan di bawah 4,1, berarti skala utamanya yaitu skala utamanya 4,1, berarti SU nya 4,1 cm. Nah, untuk skala nonius ini dia untuk satuannya itu nanti kita ukur dari lihat yang tegak lurus atau berimpit dari skala nonius dan utama, yaitu di 5 ya. Maka kita peroleh skala noniusnya itu 0,5 mm. Nah, terus kita rubah jadi senti, maka jadi 0,05 cm. Jadi untuk skala nonius itu masih dalam bentuk milimeter ya. Nah, kemudian itu jadi yang cari yang berimpit. Angka penting itu ketentuannya semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 123,45 berarti terdapat 5 angka penting. 2
Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 100,9 terdapat 4 angka penting ya. Jadi 1009 itu 4 angka penting. Terus ada 3 angka 0 di sebelah kanan. Angka bukan 0 tanpa tanda desimal adalah bukan angka penting ya, kecuali diberi tanda khusus, misal garis bawah pada angka yang meragukan. Contoh 10300 terdapat 3 angka penting. Jadi yang penting itu cuma 103. Paham ya? Oke, ini contoh latihannya. Silakan dikerjakan. Misalnya untuk hasil pengukuran dari jangka sorong di bawah ini. Nah, jadi ada yang pertama, kita akan menentukan hasil pengukurannya. Kira-kira sama seperti tadi ya. Ada 3 skala utama, 3 berapa? Yo. Terus untuk skala nulisnya, ingat skala nulisnya milimeter. Terus yang ke B, cari yang berimpitnya untuk skala nulisnya. Kemudian ada hasil pengukuran dari mikrometer skrup. Ya, ini untuk mikrometer skrup yang A, yang B,